Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Rina. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi turunan fungsi trigonometri. Jadi bagi kalian kelas 12 yang mau belajar aplikasi turunan fungsi trigonometri, wajib untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri dulu. Jadi sebelum mengaplikasikannya ke ilmu yang lain, nah atau ke konteks-konteks yang lain, kalian harus bisa dulu menurunkan suatu fungsi trigonometri, begitu. Nah, nanti di video kali ini saya akan bahas semudah-mudahnya sehingga kalian langsung paham ya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, kalau fungsi trigonometri itu kan ada 6, ada sinus, kosinus, kotangen, kosekan, sama sekan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dimulai dari yang paling dasar itu ketika kita punya suatu fungsi f(x) sama dengan sin x, maka turunan pertamanya disimbolkan dengan f aksen x, aksennya satu kali, itu menandakan turunan pertama. Jadi turunan pertama dari sin x itu adalah cos x. Nah, kemudian ketika kita punya fungsi gx sama dengan cos x, itu kalau kita turunkan satu kali, G aksen X sama dengan min sin X. Nah, ini harus menjadi perhatian betul-betul, harus hafal, karena berbekal sin X sama cos X saja nanti kita bisa menyelesaikan ke fungsi-fungsi yang lain, begitu. Jadi jangan sampai terbalik, kalau sin X itu turunannya cos X, kalau cos X turunannya adalah min sin X, begitu. Oke, saya lanjutkan. Jika saya punya suatu fungsi hx, di sini sudah sedikit lebih kompleks ya, yaitu 2 sin pangkat 3 x ditambah 2. Nah, cara menurunkannya bagaimana? Cara menurunkannya berarti kan kita akan mencari h aksen x, itu kita menggunakan dalil rantai. Kalau saya lebih suka mengingat-ingatnya itu dengan urutan pangkat. Nah, pangkat ya, di sini ini ada pangkat fungsi, kemudian sudut. Nah, sudut itu yang ada di belakangnya fungsi trigonometri. Kalau di sini berarti di belakangnya sin. Kalau fungsinya ya berarti sinus gitu kan. Jadi diurutkan dari pangkat, fungsi, sudut. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada 2 konstanta, berarti tetap kita tuliskan di sini 2. Nah, tadi sesuai yang saya jelaskan, kita harus menurunkan apanya dulu, pangkat. Nah, di sini pangkatnya adalah 3. Jadi kita hanya akan mengurusi bagian pangkat saja. Nah, kalau pangkat dalam turunan itu kan berarti turun menjadi koefisien, kemudian pangkatnya yang ini dikurangi dengan 1. Berarti menjadi 3-nya turun kan, sin yang semula 3 dikurangi 1 jadinya 2x plus 2. Jadi ya di sini kita hanya mengotak-atik bagian pangkat gitu. Jadi yang diotak-atik hanya bagian pangkat. Kemudian setelah pangkat kita ke fungsi. Nah, di sini fungsinya itu adalah sin. Nah, jadi kita tidak mengurusi bagian pangkat, kita urusi bagian fungsi saja. Nah, fungsinya itu adalah sin, maka sin itu turunannya adalah cos. Nah, cos berapa? Ini sudutnya harus mengikut. Jadi didapatkan cos x ditambah 2. Jadi ini kita mengurusi bagian fungsi. Kemudian setelah pangkat, fungsi kita urusi bagian apa? Sudut. Nah, sudut di sini itu adalah x ditambah 2. Anggap saja bentuk aljabar, kalau ada x ditambah 2, itu diturunkan hasilnya 1. Nah, jadi terurut pangkat, fungsi, sudut. Jadi ketika pangkat, kita urusi pangkatnya aja. Kalau fungsi, itu fungsinya aja. Kemudian kalau sudut, sudutnya aja. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita sederhanakan. Kita kalikan menjadi 2 kali 3 kali 1, 6 ya.
6 sin kuadrat X ditambah 2 kali cos X ditambah 2 gitu ya. Sudah paham ya? Kalau belum paham silahkan diputar ulang nanti videonya. Oke, di sini ada IX. Misalkan saya punya suatu fungsi IX sama dengan sin X dibagi dengan cos X. Nah, ini kan bentuknya bentuk pembagian. Nah, kita akan mencari I aksen X atau turunan pertama dari fungsi I. Nah, menggunakan rumus U per V. Nah, kalau ada U per V, ini kan sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 11 untuk turunan fungsi aljabar, bahwa kalau ada bentuk U per V diturunkan itu hasil turunannya dapat dirumuskan dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Jadi setelah ini kita akan mengkategorikan mana yang U, mana yang V. Kira-kira yang mana ini? Yang U-nya. Oke. Yang U itu adalah sin X, kemudian yang V adalah cos X. Kemudian kita dapat mencari I aksen X sama dengan, nah, U aksen turunan dari sin itu cos X, V-nya itu cos X dikurangi dengan U, U-nya adalah sin X. V aksen, nah turunan dari cos X adalah men sin per V kuadrat, V-nya adalah cos, kemudian kalau V kuadrat berarti cos kuadrat X. Kemudian cos X kita kalikan cos X jadinya cos kuadrat X. Min sin X dikalikan min sin X hasilnya plus sin kuadrat X per cos kuadrat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu adalah rumus identitas trigonometri yang hasilnya adalah 1 sehingga sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos kuadrat X itu tidak lain adalah sekan kuadrat X. Nah, sekarang kita cermati bahwa sin X per cos X itu tidak lain adalah tan X. Sehingga kalau ada tan X itu turunan pertamanya adalah sekan kuadrat X. Paham ya? Cukup mudah kan? Nah, saya lanjutkan ke bentuk yang lain yaitu bentuk perkalian. Jika saya punya sebuah fungsi Jx sama dengan sin X dikalikan cos X. Nah, ini perkalian. Nah, untuk mencari turunan pertama yaitu J aksen X, kita menggunakan rumus yang perkalian, yaitu kalau ada U dikalikan V, maka hasil turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen ya. Ini sudah pernah kalian dapatkan sewaktu kelas 11. Nah, sekarang mana yang jadi U, mana yang jadi V? Nah, yang jadi U itu adalah sin X, kemudian yang jadi V adalah cos X. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan pertama dengan menggunakan rumus ini. Berarti kita cari U aksen, cari V aksen. U aksen itu kan berarti cos X, V aksen berarti min sin X. Gampang ya. Sehingga kita dapatkan U aksen cos X, V-nya cos X ditambah U-nya sin X, V aksennya itu min sin X. Nah, cos X dikalikan cos X hasilnya cos kuadrat X. Kemudian sin X dikalikan min sin X sama dengan min sin kuadrat X. Nah, bentuk ini pula itu merupakan suatu bentuk yang ekuivalen dengan cos 2X gitu. Jadi cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Ya, ini adalah rumus sudut ganda yang sudah pernah pula dipelajari di kelas 11. Oke, saya lanjutkan ke bentuk yang lain. Ini bentuknya penjumlahan. Jika saya punya suatu fungsi Kx sama dengan 2 sin X ditambah cos 3X, maka untuk mencari K aksen X atau turunan pertama dari fungsi K, itu kita bisa menggunakan rumus kalau ada
U ditambah atau dikurangi dengan V, maka hasil turunannya itu adalah U-nya diturunkan, U aksen, ditambah dengan V aksen. Kalau dikurangi ya berarti dikurangi, disesuaikan dengan soal. Nah, berarti kita U-nya ini di sini adalah 2 sin X. Kemudian V-nya adalah cos 3X. Nah, kita akan menurunkan 2 sin X, berarti 2 dikalikan dengan turunan sinnya itu 2 ini konstanta, jadi tidak perlu untuk melakukan rumus yang seperti ini ya. Jadi 2 dikalikan cos X ditambah dengan, nah, turunan dari cos 3X itu adalah min sin 3X dikalikan 3. Kenapa? Di sini kan pangkat, makanya 1. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa langsung potong kompas ke fungsi sama sudut. Jadi fungsinya diturunkan itu min sin 3X, kemudian sudutnya 3X ini kita turunkan 3. Sehingga didapatkan 2 cos X dikurangi 3 sin 3X. Paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimanakah cara mencari turunan cot X, kosekan X, kemudian sekan X? Caranya kita bisa menggunakan tadi sin sama cos yang sudah kita bahas beserta rumus-rumusnya. Jadi kita tinggal mengotak-atik saja. Oke, kita mulai dari, jika saya punya fungsi mx sama dengan cot X, kita akan mencari turunan pertama dari cot X. Nah, cot X itu sendiri ekuivalen dengan 1 per tan X. Bisa juga dia sama dengan cos X per sin X. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus U per V lagi. Nah, kalau ada U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini ditampilkan terus supaya kalian lebih menghafalnya lebih mudah dan lebih cepat. Oke, berarti di sini nanti yang jadi U itu adalah 1, yang jadi V-nya adalah tan X. Nah, sekarang berarti nanti U aksennya itu adalah 0, kemudian V aksen yaitu sekan kuadrat X. Nah, berarti U aksen itu 0, kemudian V-nya itu tan X dikurangi U-nya 1, kemudian V aksen adalah sekan kuadrat X per V kuadrat. Kalau V-nya tan X, berarti V kuadrat adalah tan kuadrat X. Begitu. Paham ya? Oke, selanjutnya berarti ini kalau kita sederhanakan menjadi min sekan kuadrat X per tan kuadrat X sama dengan, nah, min sekan kuadrat X dapat kita uraikan menjadi bentuk yang ekuivalen, yaitu min 1 per cos kuadrat X per, nah, tan kuadrat X dapat kita uraikan menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sehingga kalau ini disederhanakan menghasilkan min 1 per sin kuadrat X. Nah, min 1 per sin kuadrat X itu adalah min kosekan kuadrat X. Jadi, kalau ada suatu fungsi kotangan X, maka hasil turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Gimana? Paham ya? Nah, sekarang saya lanjut ke sebuah fungsi nx sama dengan sekan X. Nah, jika ada sekan X, oke, sekarang saya akan melanjutkan ke sekan X. Jadi ketika saya punya sebuah fungsi nx sama dengan sekan X, kita akan mencari turunan pertamanya, yaitu n aksen X sama dengan, nah, di sini kita wajib mengubah sekan X menjadi bentuk yang ekuivalen, yaitu 1 per cos X. Nah, 1 per cos X. Nah, di sini nanti kita bisa memanfaatkan rumus U per V lagi. Jadi, kalau ada U per V, nanti turunannya berarti U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Cukup mudah ya rumusnya, sudah sedari tadi kita
ulang-ulang terus. Jadi semoga cepat hafal. Nah, di sini nanti yang bertindak sebagai U itu adalah 1. Berarti nanti U aksennya itu adalah 0. Kemudian di sini sebagai V-nya itu adalah cos X. Berarti turunan dari cos X nanti adalah min sin X. Yuk sekarang kita ke sini lagi. Berarti U aksen 0 dikalikan dengan V, V-nya kan cos X, dikurangi dengan U, U-nya 1, V aksennya min sin X per V kuadrat. Kalau V-nya cos X berarti V kuadrat adalah cos kuadrat X. Kita sederhanakan menjadi sin X. Kita sederhanakan menjadi 0 kalikan cos kan 0. 0 kalikan cos X kan 0. Kemudian min 1 dikalikan min sin X, hasilnya adalah sin X per cos kuadrat. Nah, bentuk ini dapat kita uraikan menjadi 1 per cos X dikalikan sin X per cos X. Sehingga sama dengan 1 per cos X itu adalah sekan X, kemudian sin X per cos X adalah tan X. Sehingga turunan pertama dari sekan X itu adalah sekan X kali tan X. Gampang ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu jika saya punya sebuah fungsi Px sama dengan kosekan X. Nah, di sini kosekan itu boleh disingkat dengan CSC atau kosek begitu ya. Di sini saya menggunakan CSCX, artinya kosekan X. Kita akan mencari turunan pertama dari kosekan X, nanti itu P aksen X adalah, nah, jadi kita harus mencari bentuk yang ekuivalen dengan kosekan X, yaitu 1 per sin X. Kemudian nanti kita akan menggunakan rumus U per V lagi, yaitu kalau ada U per V maka turunannya yaitu U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Jadi nanti yang sebagai U-nya itu adalah 1. Berarti nanti U aksen 0, kemudian V-nya adalah sin X, berarti V aksennya nanti adalah cos X. Nah, sekarang kita lanjutkan ke P aksen X sama dengan, nah, U aksen 0, V-nya sin X, dikurangi U-nya 1, V aksennya adalah cos X per V kuadrat. Nah, di sini V-nya sin X, maka V kuadrat adalah sin kuadrat X. Nah, kita sederhanakan 0 dikalikan sin X, 0, min 1 dikalikan cos X, berarti min cos X per sin kuadrat X. Kita bisa menguraikannya menjadi min 1 per sin X dikalikan dengan cos X per sin X. Nah, min 1 per sin X itu adalah min kosekan X, kemudian cos X per sin X itu adalah kotangan X. Jelas ya, jadi kalau ada kosekan X maka turunannya adalah min kosekan X dikalikan cot X. Nah, sekarang kita rangkum sambil mengingat-ingat yang tadi sudah kita pelajari. Jadi kalau ada fungsi trigonometri sin X maka turunan pertamanya adalah cos X. Di sini saya menggunakan simbol Y sama Y aksen karena suatu fungsi fx itu kan sama dengan juga Y. Nah, lanjut, kalau fungsinya cos X maka turunan pertamanya adalah min sin X. Kalau ada tan X berarti turunan pertamanya adalah sekan kuadrat X. Kemudian kalau cot X berarti turunan pertamanya adalah min kosekan kuadrat X. Kemudian kalau sekan X fungsinya itu berarti turunan pertamanya adalah sekan X tan X. Nah, kalau fungsinya itu adalah kosekan X maka hasil turunan pertamanya adalah min kosekan X cot X. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, nanti kalau ada yang belum paham bisa diputar ulang videonya.